Kalau penyesalan itu enggak, karena memang dari diri aku sendiri yang mau sekolah di sini, dan saat sekolah di sini juga kayak seneng gitu, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru, bisa mendapat teman-teman yang berbeda kota gitu, terus belajar bahasa baru. Biasanya kalau teman-teman kirim kayak kalau ngeliat itu aslinya kepingin juga, tapi kangen ya? Iya kangen, tapi karena kan kayak ngerti juga gitu kan jauh gitu, nggak mungkin jadinya. Jadi biasanya kalau hari Jumat atau hari Minggu itu aku nelpon. Oh, nelpon kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome dan selamat datang di acara As-Solha Podcast. Bersama saya Putri Ati Natasha selaku host pada podcast kali ini. As-Solha Podcast kreatif dan inspiratif. Pada podcast kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang menuntut ilmu tidak mengenal jarak. Nah, tamu kita kali ini yaitu dari santriwati As-Solha sendiri, yaitu Mbak Lutfiatur Rahmah. Assalamualaikum Mbak Fia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, jadi Mbak Fia ini adalah salah satu santriwati As-Solha yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat loh. Wow, cukup jauh ya. Gimana nih cerita perjalanan Mbak Fia kok bisa sekolah di Jawa Timur dan bisa mengenal As-Solha? Jadi awal pertama aku sekolah di Jawa Timur itu karena melihat kakak laki-laki saya sendiri yang sudah mencari ilmu di Jawa Timur juga. Dan karena mama dan bapak aku pernah bilang kalau mencari ilmu itu bagusnya di Jawa Timur karena banyak barokahnya para wali dan ulama. Terus kalau mengenal As-Solha ini kan sebelumnya aku sekolah di Jombang. Terus saat MA aku sekolah di As-Solha karena mendapatkan informasi dari Ibu Kurnia. Ibu Kurnia itu seorang guru yang mengajar di MTS As-Solha. Oh. Kira-kira hal yang membuat Mbak Fia tertarik sekolah di sini tuh gimana? Kan soalnya kalau di Cirebon itu pasti ada juga yang sekolah-sekolah lebih maju itu. Bagaimana? Saat sebelum pindah, aku sempat ngeliat As-Solha ini di Instagram As-Solha dan YouTube As-Solha. Di situ terlihat banyak sekali prestasi siswi yang di-upload, jadi kayak tertarik tuh. Oh, berarti Mbak Fia ini mengenal dari media sosial juga ya? Iya. Kira-kira first impressionnya Mbak Fia ketika awal masuk sekolah di sini itu bagaimana? First impression aku waktu pertama kali masuk di sini itu merasa terkesan karena diperlakukan sangat baik oleh teman-teman di sini. Berarti teman-teman di sini terbukti yang humor-humor ya? Baik. Kan dari jarak Pasuruan ke Cirebon ini cukup jauh ya. Kira-kira Mbak Fia ini masih berhubungan baik atau sudah asing dengan teman yang di Cirebon? Masih sangat-sangat berhubungan baik. Terkadang mereka juga kayak nanyain kabar aku ke mama gitu. Terus kalau liburan biasanya masih tetap ketemu dan main bersama gitu. Bisa disapa teman-teman yang di Cirebon, silakan. Hai teman-teman. Halo teman-teman. Kira-kira cara beradaptasi dengan lingkungan dan teman baru Mbak Fia itu gimana? Kan soalnya awal mulanya dari Jombang dan bisa mengenal lagi teman-teman dan lingkungan baru di As-Solha ini. Alhamdulillah aku ini tipenya orang yang mudah beradaptasi. Jadi saat pindah ke sini juga kayak langsung berbaur sama teman-teman. Terus yang lebih memudahkan aku untuk beradaptasi itu teman-temannya baik, ramah juga, jadi gampang. Berarti Mbak Fia ini juga tipe yang friendly ya? Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang membuat Mbak Fia mengalami culture shock ketika berada di sini? Yang kira-kira Mbak Fia itu belum temui di kampung halaman Mbak Fia sebelumnya? Aku pernah mengalami culture shock itu dalam segi bahasa. Saat pertama kali aku ke Jombang, itu kan ngedengar bahasa-bahasanya kan kayak asing gitu. Terus soalnya kan juga beda bahasanya. Itu kayak pas waktu ngajak cuci piring itu kan kayak ayo kora-kora yuk gitu. Ya, Sedangkan kalau
kora-kora di rumah aku itu kayak permainan yang dipasang rumah yang gini-gini tuh loh. Jadinya kayak apa sih, bingung kora-kora gitu. Berarti Mbak Fia juga lumayan belajar-belajar dari sini ya? Ya, belajar bahasa baru. Nah, di sini kan pondoknya ada beberapa program nih, seperti LPQ, Tahfidz, MTQ. Kira-kira Mbak Fia mengikuti program yang mana dari salah satunya? Alhamdulillah aku memilih program Tahfidz. Wow, Masya Allah. Kira-kira sudah berapa juz Mbak Fia? Alhamdulillah, insya Allah 10 juz. Alhamdulillah. Nah, seperti yang kita ketahui, Mbak Fia ini adalah seorang hafizah, yang mana menghafal Al-Quran itu cukup sulit ya, dan tidak mudah bagi orang-orang yang awam seperti kita. Kira-kira ada nggak sih sosok inspirasi dari Mbak Fia sendiri? Seseorang yang saya jadikan inspirasi dari waktu aku kecil sampai sekarang itu adalah kakak laki-laki saya sendiri. Sedikit bercerita tentang kakak. Di mata aku, kakak itu orang yang berprestasi, orang yang rajin, orang yang optimis dan pintar. Dan yang lebih membuat aku termotivasi sama AA itu karena AA juga seseorang yang bisa menjadi seorang hafid di usianya yang masih muda. Pernah nggak sih Mbak Fia merasa sedikit ada penyesalan sekolah dan mondok yang di tempat yang jauh? Kalau penyesalan itu enggak, karena memang dari diri aku sendiri yang mau sekolah di sini, dan saat sekolah di sini juga kayak seneng gitu, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru, bisa mendapat teman-teman yang berbeda kota gitu, terus belajar bahasa baru. Nah, kira-kira kapan terakhir kali Mbak Fia itu berkumpul dengan keluarga besar? Mungkin kira-kira 1 tahun yang lalu saat liburan Ramadan. Apakah ada rencana, kan habis ini bulan Ramadan ya, apakah Mbak Fia akan pulang ke kampung halaman atau menetap di sini? Di liburan Ramadan besok, insya Allah aku mau pulang ke rumah bersama saudara aku juga yang dari Cirebon. Oh, berarti ada saudaranya Mbak Fia di sini ya? Iya. Kalau pulangnya itu biasanya naik apa? Naik kereta atau naik bis biasanya. Berdua itu dengan saudaranya Mbak Fia. Nah, untuk Mbak Fia sendiri, apakah ada kendala ketika menghafal Al-Quran itu seperti apa? Kan cukup sulit ya, menghafal Al-Quran itu sangat-sangat sulit, banyak pantangannya juga, gimana? Iya. Itu kalau kendala itu biasanya kayak susah masuk gitu hafalannya. Kan kalau misalkan lagi banyak pikiran, banyak ujian, banyak hafalan di sekolah, di madin gitu. Jadi kayak kalau lagi buat setoran tuh kayak kok nggak hafal-hafal sih gitu. Kadang juga bisa sampai nangis gitu. Waktunya bersamaan ya? Iya, waktunya bersamaan. Nah, ketika Mbak Fia melihat teman-temannya yang dikirim di sini ya, kan secara Mbak Fia itu jauh juga. Gimana Mbak Fia cara mengatasinya? Apa bahkan ada teman-teman yang ikut kayak ngajak Mbak Fia berkumpul bersama keluarganya sendiri, itu gimana? Biasanya kalau teman-teman kirim kayak kalau ngeliat itu aslinya kepingin juga. Tapi kangen ya? Iya, kangen. Tapi karena kan kayak ngerti juga gitu, kan jauh gitu, nggak mungkin jadinya. Jadi biasanya kalau hari Jumat atau hari Minggu itu aku nelpon. Oh, nelpon kedua orang tua. Pesan-pesan dari kedua orang tua Mbak Fia dan keluarga selama Mbak Fia mondok itu bagaimana? Pesan-pesan dari kedua orang tua aku dan keluarga itu semangat belajarnya, hati-hati, dijaga kesehatannya, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Selanjutnya pesan dan harapan untuk teman-teman santri yang lain nih di luar sana yang rumahnya jauh dari sekolah seperti Mbak Fia ini. Untuk para santri yang rumahnya jauh seperti aku, tetap semangat belajarnya, jangan pantang menyerah. Walaupun kalian jauh dari orang tua, kalian harus tetap bisa membuktikan bahwa kalian juga bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Dan kalian harus ingat, kalau menuntut ilmu itu tidak mengenal jarak, dan jarak bukan sebagai penghalang untuk kita mencari ilmu. Wow, terima kasih Mbak Fia.
Baiklah, kita tutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih Mbak Fia atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga yang telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.